Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Sukmawati, nomor NIM 1930106027 dari Tadris Biologi 4A. Pada mata kuliah ekologi hewan ini, saya akan membahas materi tentang konsep habitat dan relung biologi. Baiklah, pada materi konsep habitat dan relung biologi ini ada 5 materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu habitat dan mikrohabitat. Yang kedua yaitu relung ekologi asas eklusi. Yang ketiga yaitu persaingan dan pemisahan relung. Yang keempat yaitu ekivalen ekologi. Dan yang kelima yaitu pergeseran ciri. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu ekologi hewan. Ekologi hewan adalah status fungsional hewan itu dalam habitat yang ditempatinya, berkaitan dengan adaptasi fisiologis, morfologi, dan pola perilaku hewan itu. Baiklah, langsung saja saya lanjutkan materi yang pertama mengenai habitat dan mikrohabitat. Yang mana habitat di sini adalah suatu komunitas biotik atau serangkaian komunitas biotik yang ditempati oleh hewan atau populasi kehidupan. Habitat yang sesuai menyediakan semua kelengkapan habitat bagi suatu spesies selama musim tertentu atau sepanjang tahun. Kelengkapan habitat terdiri dari berbagai macam jenis termasuk makanan, perlindungan, dan faktor-faktor lainnya yang diperlukan oleh spesies kehidupan liar untuk bertahan hidup dan melangsungkan reproduksinya secara berhasil. Habitat sebagai sumber daya dan kondisi yang ada di suatu kawasan yang berdampak ditempati oleh suatu spesies. Habitat merupakan penghubung kehadiran spesies, populasi atau individu atau satwa atau tumbuhan dengan sebuah kawasan fisik dan karakteristik biologi. Habitat ini terdiri dari sekitar vegetasi atau struktur vegetasi yang merupakan jumlah kebutuhan sumber daya khusus suatu spesies, di mana suatu organisasi diberi sumber daya yang berbeda pada kemampuan untuk bertahan hidup. Itulah yang disebut dengan habitat. Selanjutnya yaitu mikrohabitat. Mikrohabitat ini merupakan sebagian dari habitat yang luas yang mempunyai iklim yang berlainan dari iklim habitat. Di dalam mikrohabitat ini terdapat komunitas kecil-kecil dan di dalam mikrohabitat tertentu mungkin terdapat mikroorganisme yang tidak ada di tempat lain. Komunitas kecil ini membentuk komunitas hutan. Mikrohabitat, habitat ini di alam umumnya bersifat heterogen dengan area-area tertentu dan habitat itu yang berbeda vegetasinya. Populasi hewan yang mendiami habitat ini akan terkonsentrasi di tempat-tempat dengan kondisi yang paling cocok bagi pemenuhan persyaratan kehidupan masing-masing. Bagian dari habitat yang merupakan lingkungan kondisinya paling cocok dan paling akrab berhubungan dengan hewan, itu dinamakan dengan mikrohabitat. Sehubung dengan bagaimana kisaran-kisaran toleransinya terhadap berbagai faktor lingkungannya, maka berbagai spesies hewan yang ada yang berkonsentrasi dengan habitat yang sama dengan berkohabitasi akan menempati mikrohabitat masing-masing.
mikrohabitat populasi beraneka ragam dengan jenis hewan yang berekosistem dalam habitat yang sama mempunyai keserupaan pola dalam kisaran toleransinya terhadap beberapa faktor lingkungan dalam mikrohabitat. Batas antara mikrohabitat yang satu dengan yang lainnya tiap kali tidak nyata. Namun mikrohabitat memegang peranan penting dalam menentukan keanekaragaman jenis yang mempengaruhi habitat itu sendiri. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai relung ekologi azas eklusi. Pada materi ini saya akan membahas tentang relung ekologi. Relung ekologi adalah suatu populasi atau spesies hewan adalah status fungsional hewan itu dalam habitat yang ditempatinya yang berkaitan dengan adaptasi-adaptasi fisiologi, struktural atau morfologi dan pola perilaku hewan itu. Atau relung ekologi merupakan posisi atau status suatu organisme dalam suatu komunitas dan ekosistem tertentu yang merupakan akibat adaptasi struktural, tanggap fisiologis serta perilaku spesifik organisme itu. Jadi relawan suatu organisme bukan hanya ditentukan oleh tempat organisme itu hidup, tetapi juga oleh berbagai fungsi yang dimilikinya. Dapat dikatakan bahwa secara biologis adalah profesi atau cara hidup organisme dalam lingkungan hidupnya. Atau bisa juga dengan arti lain yang relung ekologi merupakan gabungan antara faktor fisik atau mikrohabitat dan kaitan biotik atau peranan yang diperlukan oleh suatu jenis untuk aktivitas hidup dan eksistensi yang berkesinambungan dalam komunitas. Materi selanjutnya yaitu persaingan dan pemisahan relung. Dengan adanya interaksi persaingan antara dua spesies atau lebih yang dimiliki oleh relung ekologi yang sangat mirip, maka mungkin saja spesies-spesies tersebut tidak berkonsistensi dalam habitat yang sama secara terus-menerus. Hal ini menunjukkan bahwa suatu relung ekologi tidak dapat ditempati secara simultan dan sempurna oleh populasi tabel lebih dari satu spesies. Pernyataan ini disebut dengan azas eklusi persaingan atau aturan Gauss. Sehubung dengan azas tersebut di atas, menurut azas koeksistensi, beberapa spesies yang dapat hidup secara langgeng dalam habitat yang sama ialah spesies yang relung ekologinya berbeda-beda. Tentang pentingnya perbedaan-perbedaan di antara berbagai spesies telah lama ditemukan oleh Darwin pada tahun 1859. Darwin ini menyatakan bahwa makin besar perbedaan-perbedaan yang dapat diperlihatkan oleh berbagai spesies yang hidup di suatu tempat, maka besar pula jumlah spesies yang dapat hidup di suatu tempat itu. Data Darwin tersebut dan istilah ini disebut dengan azas divergensi. Materi selanjutnya mengenai ekivalen ekologi. Yang mana ekivalen ekologi jika memperhatikan tentang kehidupan berbagai jenis hewan di berbagai tempat
sering ditemukan spesies-spesies hewan yang serupa yang hidup di daerah geografi yang berbeda. Kita dapat menemukan cacing tanah di mana saja, misalnya di Indonesia, di Eropa, di Australia, dan tempat lainnya. Cacing-cacing tanah tersebut secara morfologi serupa, namun sebenarnya mereka berbeda spesies. Cacing tanah di Jawa atau Peretima javanica ini serupa dengan cacing tanah di Amerika atau Lumbricus terrestris. Kedua cacing tanah ini tersebut menempati habitat tanah lembab dengan relung ekologi yang serupa. Jenis-jenis hewan yang menempati relung ekologi yang sama ini atau ekivalen dalam habitat yang serupa di daerah zoogeografi yang berbeda tersebut ekivalen ekologi. Dari selanjutnya yaitu pergeseran ciri. Pergeseran ciri ini spesies-spesies hewan yang berkerabat dekat satu marga atau genus misalnya dapat ditemukan pada habitat atau daerah penyebaran yang sama atau simpatrik, atau ditemukan pada daerah penyebaran yang berbeda alopitrik. Jika spesies-spesies hewan yang berkerabat dekat kogenerik ditemukan dalam keadaan simpatrik, seleksi alam akan menghasilkan ciri-ciri tubuh yang semakin mencolok perbedaannya di antara spesies-spesies itulah, atau dikatakan mengalami evolusi divergen. Sebaliknya, apabila dalam keadaan alopatrik, seleksi alam akan menghasilkan evolusi konvergen sehingga perbedaan ciri-ciri itu makin kabur. Fenomena tersebut dikenal dengan sebagai pergeseran ciri. Baiklah, itulah materi mengenai konsep habitat dan relung biologi. Saya Melia Sukmawati mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.